Subscribers yang berbahagia, hari ini kita kembali lagi di channel kita ini membahas seputar masalah hukum. Baru-baru ini saya dapat beberapa pertanyaan juga dari subscribers tentang bagaimana sih status uh, keuangan dari satu BUMN ataupun PT Persero itu di mata undang-undang keuangan negara, seperti itu ya. Undang-undang keuangan negara itu kan sudah diatur juga, termasuk juga undang-undang perbendaharaan negara nomor 1 tahun 2004 itu ya. Jadi begini, kalau kita melihat secara holistik, secara menyeluruh, bahwa sebenarnya PT Persero itu bukan merupakan badan hukum yang mengelola keuangan negara, bukan. Tetapi badan hukum itu mengelola keuangan perseroan. Artinya uang negara itu sudah dipisahkan. Mengapa? Karena dari sisi keuangan negara, pengelolaannya itu beda dengan pengelolaan seperti halnya uang-uang yang berasal dari APBN atau APBD. Beda sekali. Jadi prinsip-prinsip dari BUMN itu juga mengacu kepada good corporate governance dari sisi undang-undang perseroan terbatas. Maka dari itu pegawai dari perseroan itu ataupun BUMN itu bukan pegawai negeri, tapi dia pegawai perseroan. Termasuk juga pengurus ataupun beheran dari perseroan itu kan diangkat melalui rapat umum pemegang saham, bukan diangkat seperti halnya adanya bus checking ataupun keputusan pengangkatan seseorang seperti ASN. Nah, ini jadi yang mendasari pemikiran saya bahwa yang disebut dengan keuangan negara itu ya bukan yang ada di BUMN. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan bagaimana kalau BUMN itu terjadi kerugian. Ya, kalau kerugian itu namanya bisnis. Bisnis itu kan ada rugi, ada untung. Nah, hanya saja bedanya BUMN sama perusahaan-perusahaan perseroan terbatas lainnya itu terletak kepada dia mengemban juga fungsi sosial. Maka itu dia ada namanya CSR ya. CSR ini harus dilakukan oleh PT Perseroan yang disebut dengan PT Persero ini, yang benar-benar untuk kemaslahatan orang banyak gitu loh. Walaupun di PT juga ada CSR itu, tapi namun untuk BUMN ini lebih tekankan kepada mementingkan kebutuhan rakyat banyak. Jadi dampak terhadap rakyat itu yang paling dipentingkan, karena di dalam undang-undang BUMN itu juga ada filosofinya di dalam pengaturannya itu. Nah, jadi kalau ada BUMN yang disebut dengan kerugian negara pada BUMN itu, menurut saya tidak gitu loh. Karena BUMN itu bukan keuangan negara, karena tata kelolanya sudah bukan lagi tata kelola seperti di APBN dan APBD. Ke depan kita melihat kalau seandainya ada terjadi korupsi di BUMN itu, bila mana para pengurus yang ada di BUMN itu melakukan proyek-proyek yang fiktif gitu loh. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selama proyek itu ada dan sudah direncanakan dengan baik, lantas merugi karena faktor uncontrollable yang tidak bisa dikontrol maupun yang bisa dikontrollable, ya itu bukan menjadi tindak pidana korupsi, tapi hanya menjadi kerugian perseroan terbatas. Dan pertanggungjawabannya ya dalam RUP nanti setelah hampir selesainya masa jabatan itu dimintakan RUP untuk diminta pertanggungjawaban. Nah, apabila ada ditemukan penyimpangan-penyimpangan, ya nanti yang pengurus itu harus bertanggung jawab baik secara pidana, perdata maupun nanti secara administrasi. Kalau itu ada yang fiktif ya, yang sengaja dengan niat jahat, dolus malus ataupun dengan offset, maka si pengurus BUMN itu bisa diseret di pengadilan korupsi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.